Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya di channel Dangyang Cipta Rasa. Episode kali ini saya akan menyajikan sebuah kisah nyata misteri yang dikisahkan oleh seorang paranormal yang biasa menjembatani orang yang akan bersekutu dengan Dewi Lanjar, salah satu siluman atau makhluk halus yang terkenal suka menyesatkan manusia yang kurang keimanan dengan memberi kekayaan kepada manusia tersebut dengan meminta imbalan tumbal nyawa manusia. Yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Malam itu, di sebuah acara tahlilan meninggalnya familiku di sebuah kota, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang menurutku cukup janggal dari warga lainnya yang datang ke acara tahlilan tersebut. Rambut gondrong ikal dan acak-acakan, kumis tebal, tak terurus, dan pakaian lusuh menjadi pemandangan yang menonjol dari tamu lainnya. Setelah selesai acara tahlilan, ternyata orang itu masih saja belum beranjak dari rumah familiku, meskipun warga lain sudah dari tadi pulang. Aku berbisik kepada keponakanku, itu siapa dek? Kok belum pulang seperti tetangga lain? Ujarku kepadanya. Oh, itu Pak Marno, Kang. Katanya sih masih pemilih jauh dari paman yang meninggal, jawab keponakanku. Oh gitu ya? Kok penampilannya seperti dukun? Kataku lagi kepada keponakanku. Oh iya, Kang. Katanya sih beliau itu bisa menggandakan uang dan membantu orang menjadi kaya, kata keponakanku sambil tersenyum. Aku juga tersenyum mendengar perkataan keponakanku. Akhirnya, karena rasa penasaran, aku mendekati Pak Marno, lalu memperkenalkan diri sambil basa-basi menawarkan kopi kepadanya. Aku pun mengobrol dengan Pak Marno sampai larut malam. Meski menurutku gaya bicaranya sedikit aneh, tapi aku mencoba menjadi pendengar yang baik. Tidak terasa, para famili dan orang-orang yang menemani keluarga almarhum yang meninggal sudah tidur semua. Tinggal aku dan Pak Marno berdua yang masih asyik mengobrol. Aku melihat Pak Marno sejenak mengamati keadaan sekitar, lalu berkata kepadaku, aku mau cerita sesuatu. Bila memang kamu ingin tahu, benar tidaknya aku bisa membantu orang-orang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara singkat, aku akan ceritakan salah satu orang yang berhasil kaya raya dengan bantuanku. Lalu Pak Marno memulai ceritanya. 20 tahun yang lalu, ada seorang pedagang pakaian keliling datang kepada Pak Marno. Orang itu terlihat begitu lelah karena seharian berkeliling menjajakan pakaian yang dia bawa dalam sebuah buntalan kain besar. Ada maksud apa ya datang ke tempat saya? Kata Pak Marno kepada orang itu. Begini Pak, maksud kedatangan saya mau minta tolong sama Bapak. Kata orang, Bapak punya solusi buat masalah yang sedang saya alami. Saya pengen cepat kaya Pak, ujarnya sambil tertunduk lesu. Pak Marno tertawa mendengar perkataan orang tersebut, lalu berkata, kamu sudah lelah hidup susah ya? Sampai-sampai punya keinginan merubah nasibmu menjadi kaya dengan cara instan. Siapa namamu nak? Ujar Pak Marno kepada orang itu. Namaku Siman Pak. Aku baru 6 tahun menikah. Aku sangka menikah itu seindah yang aku bayangkan. Ternyata banyak beban yang mau tidak mau aku harus tanggung, kata orang itu yang memperkenalkan diri dengan nama Siman. Siman lalu menceritakan tentang kisah hidupnya yang mempunyai istri, bila punya keinginan harus selalu dituruti, tanpa memahami keadaan perekonomian Siman. Siman bercerita panjang lebar dari awal sampai akhirnya Siman sampai di tempat tinggal Pak Marno. Pak Marno menyimak dengan seksama perkataan Siman sambil sesekali menghisap rokok kreteknya. Lalu Pak Marno berkata, aku sudah paham akan semua kesusahanmu, tapi
Bila kamu ingin melakukan pesugihan alias ingin cepat kaya tanpa bekerja, tentu ada persyaratan yang harus kamu sanggupi. Syaratnya sangatlah berat. Bila kamu setengah hati, mending kamu mundur dari sekarang, kata Pak Marno kepada Siman. Syaratnya apa ya, Pak? Tanya Siman. Kamu harus menyiapkan tumbal manusia setiap bulan Mulud. Apakah kamu sanggup? Siman terdiam mendengar perkataan Pak Marno. Mukanya sedikit pucat, ada rasa takut tergambar dari mukanya. Selain syarat itu, ada syarat lain nggak, Pak? Ujar Siman mencoba mencari syarat lain dari Pak Marno. Pak Marno memejamkan mata sejenak, kemudian Pak Marno berkata, syarat lain ada, tapi lebih berat karena menyangkut diri pribadimu. Berapa umurmu sekarang? Tanya Pak Marno kepada Siman. Siman menjawab, umur saya sekarang 30 tahun, Pak. Pak Marno manggut-manggut sejenak, lalu berkata lagi, 15 tahun kemudian, kamu akan dibawa ke alam siluman yang akan memberimu kekayaan. Kamu akan mengabdi kepadanya sampai nanti. Ujar Pak Marno sambil terus menghisap rokoknya. Siman terdiam sejenak, ada rasa takut mendengar perkataan Pak Marno. Terbayang olehnya, suatu hari nanti, dia akan dijadikan budak oleh siluman yang memberi harta kekayaan kepadanya. Tapi karena terbayang lagi susahnya dia mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketakutan itu sirna. Yang terpikir olehnya hanya bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang untuk mengakhiri kesusahan dalam hidup yang dialami. Siman akhirnya menjawab, saya pilih yang kedua saja, Pak. Ujar Siman kepada Pak Marno. Pak Marno tersenyum aneh mendengar jawaban Siman. Lalu dia berkata, berarti kamu sudah siap lahir batin kalau begitu. Sekarang kamu pulang. Nanti malam Jumat Kliwon, aku akan datang ke tempatmu. Siapkanlah sesaji buat nanti malam Jumat Kliwon. Ujar Pak Siman sambil menyebutkan benda atau syarat-syarat yang harus Siman penuhi dan sediakan untuk melakukan ritual malam Jumat nanti. Malam Jumat yang dinantikan pun tiba. Pak Marno datang ke rumah Siman. Semua persyaratan untuk ritual pemanggilan sudah Siman persiapkan. Minyak jala sutra, pisang Ambon 1 sisir, telur ayam kampung, rokok kretek, bunga 7 rupa, kopi manis kopi pahit, bubur merah bubur putih, dan beberapa buah dupa yang ditancapkan di tengah nasi tumpeng kecil disiapkan di sebuah ruangan khusus di belakang rumah Siman. Atas arahan Pak Marno, di sudut ruangan itu sudah ada 2 kardus cukup besar namun kosong disiapkan Siman. Siman tidak banyak bertanya, dia hanya berbicara saat Pak Marno mengajak dia bicara. Setelah semua kebutuhan ritual siap, Pak Marno masuk ke dalam ruangan itu, diikuti oleh Siman. Pak Marno duduk di hadapan sesaji, sementara Siman duduk di belakang Pak Marno. Dupa mulai dinyalakan, lalu kemenyan ditabur ke bara arang yang sudah menyala dari tadi di sebuah wadah. Wangi dupa dan bau kemenyan memenuhi ruangan tersebut. Pak Marno mulai membaca mantra dan memanggil-manggil seseorang yang dia sebut ibu. Ibu, hadirlah ibu. Ini ada sedikit jamuan untukmu ibu. Aku membawa seseorang yang ada keperluan dengan ibu. Hadirlah, hadir, hadir, hadir. Baru saja Pak Marno terdiam, tiba-tiba ada hembusan angin yang datang dari arah belakang Pak Marno dan Siman. Sesaat kemudian, di hadapan mereka berdua, muncul sosok perempuan cantik berpakaian serba hijau, menatap ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Dan semenjak kehadiran perempuan tersebut,
Aroma wangi memenuhi ruangan, mengalahkan wangi dupa dan kemenyan. Pak Marno membungkukkan tubuhnya memberi hormat, dan Siman pun mengikutinya. "Ada perlu apa kau memanggilku Marno?" kata perempuan cantik tersebut sambil terus bibirnya tersenyum ramah. Pak Marno menjawab, Terima kasih Ibu Dewi telah hadir. Sebelumnya saya mohon maaf bila mengganggu istirahat Ibu Dewi," kata Pak Marno. "Sudahlah, jangan banyak basa-basi. Waktuku tidak banyak. Apa keperluanmu memanggilku Marno?" ujar perempuan itu yang dipanggil Ibu Dewi oleh Pak Marno. "Begini Ibu Dewi, ada seseorang yang datang kepadaku meminta bantuan untuk bertemu dengan Ibu Dewi. Orang ini ingin menjual umurnya dengan kekayaan," ujar Pak Marno sambil menundukkan wajahnya. Sepertinya Pak Marno sangat menghormati perempuan tersebut. Sementara Siman yang dari tadi ketakutan, badannya sudah penuh dengan keringat. Duduknya pun semakin mendekati Pak Marno. Mendengar penuturan Pak Marno, perempuan itu tertawa, lalu menatap tajam ke arah Siman. "Kamu sudah pikirkan baik-baik niatmu, anak muda?" tanyanya kepada Siman. Siman menjawab pelan, Sudah Ibu Dewi, saya sudah siap menerima segala risikonya, asalkan Ibu Dewi berkenan memberi saya kekayaan," ucap Siman pelan sambil tertunduk. "Baiklah, aku akan membantumu, tapi bila nanti datang saatnya, aku akan jadikan pelayan di istanaku," ujar perempuan itu sambil tertawa kemudian menghilang. Setelah perempuan itu menghilang, Pak Marno berkata kepada Siman, "Kamu sudah melakukan perjanjian dengan Ibu Dewi Lanjar. Kamu nggak bisa mundur dari apa yang kamu sebutkan tadi, Siman. Resiko kamu tanggung sendiri. Aku hanya perantara saja," ucap Pak Marno kemudian berdiri menghampiri kardus yang berada di sudut ruangan. Tangannya seperti sedang berdoa ditengadahkan, lalu mulai merapalkan mantra-mantra. Setengah jam kemudian, terdengar suara kretek, kretek, kretek dari dalam kardus kosong itu, seperti ada sesuatu di dalamnya. Lalu, setelah suara itu tidak terdengar lagi, Pak Marno melambaikan tangan, isyarat kepada Siman agar mendekatinya. "Coba kamu buka kardus itu. Mudah-mudahan bagianmu sudah datang," ujar Pak Marno kepada Siman. Siman mendekati kardus tersebut dan membuka kain putih yang menutupinya. Siman terkejut, dia melihat kardus yang tadi kosong itu sekarang sudah penuh terisi uang 100 ribuan dan masih terikat kertas bertuliskan nama salah satu bank. Pak Marno tersenyum melihat Siman terkaget-kaget. Lalu dia berkata, "Itu milikmu, Nak Siman. Kamu bisa memakainya. Aku sepeser pun tidak akan meminta uang itu. Bila kamu mau memberiku imbalan, jangan pakai uang itu," ujar Pak Siman. "Baiklah Pak, saya sudah siapkan semua itu," kata Siman sambil mengeluarkan amplop berisi uang cukup banyak hasil Siman meminjam kepada saudaranya. Lalu uang itu dia berikan kepada Pak Marno. Pak Marno kemudian pamit dari rumah Siman. Beliau berpesan jangan sampai ada orang yang tahu kalau Siman telah melakukan perjanjian dengan Ibu Dewi Lanjar demi mendapatkan kekayaan termasuk anak dan istrinya. Beberapa tahun kemudian, usaha Siman meningkat pesat. Dari asalnya pedagang pakaian keliling, akhirnya bisa membeli dan membangun beberapa toko pakaian besar di beberapa daerah. Tak hanya berjualan pakaian, Siman pun membuka usaha-usaha lain yang anehnya, setiap membuka usaha pasti maju pesat, laku banyak pembelinya. Tak terasa 15 tahun kemudian, setelah Siman menikahkan anak perempuan pertamanya, Siman datang kembali ke rumah Pak Marno. "Aku paham Nak Siman,
apa yang kau alami sekarang. Tapi itu sudah menjadi perjanjian antara kau dan Ibu Dewi. Aku hanya perantara saja. Aku kan sudah tanya kamu berulang kali dulu, tapi kamu bilang siap dengan segala risikonya. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa, nak. Siman semakin tertunduk lesu mendengar penuturan Pak Marno. Tidak terasa, air matanya keluar dari sudut matanya. Harta yang berlimpah yang dia dapatkan ternyata harus dibayar sangat mahal. Sementara dia sendiri seperti tidak tenang menikmati limpahan kekayaan yang dia dapatkan selama ini. Akhirnya, Siman pun pulang dengan langkah lunglai menaiki mobilnya. Dia berlalu pergi dari hadapan Pak Marno yang terdiam menatap kepergian Siman. Keesokan harinya, Siman ditemukan meninggal di atas tempat tidur. Matanya terpejam seperti tertidur. Tidak ada tanda-tanda dia meninggal dikarenakan adanya penyakit. Istri dan anak Siman pun berduka atas kematian Siman. Mereka tidak tahu kalau harta yang mereka nikmati selama ini harta hasil dari perjanjian dengan setan. Pak Marno mengakhiri ceritanya sambil membuang rokoknya ke dalam asbak. Begitulah, Kang, salah satu bukti bahwa saya bisa membantu orang untuk mendapatkan kekayaan, kata Pak Marno kepadaku. Aku terdiam mendengar cerita Pak Marno. Sebuah cerita memilukan dan mengerikan. Karena ingin mendapatkan kekayaan, Siman rela mendoakan Tuhan. Yang lebih ngeri, ternyata aku kenal siapa itu Siman. Siman adalah seorang lulusan pesantren terkenal, tapi ternyata bisa berpaling dari ajaran agama dan meninggalkan Tuhannya hanya karena himpitan ekonomi. Aku kenal istrinya, aku juga kenal anaknya. Sampai saat ini, semua kelakuan almarhum tidak diketahui keduanya. Yang mereka tahu, Siman adalah seorang pekerja keras yang sayang keluarga. Wallahu alam.